Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan latihan soal dan pembahasan untuk persiapan uji kompetensi keahlian, akuntansi, dan keuangan lembaga. Dengan judul tugas, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan metode persediaan barang dagang yaitu metode AFREG untuk tahap menyusun laporan keuangan. Pada tahap menyusun laporan keuangan, ada beberapa tugas yang perlu diselesaikan, yaitu diantaranya adalah menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang akan kita bahas pada soal latihan UKK ini adalah jurnal penyesuaian perusahaan dagang untuk Buana. Jadi untuk UD Buana ini sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya, itu pada tahap entry jurnal. Nah, ini kita melanjutkan pada menyusun laporan keuangan. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat, dan digunakan juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data yang diperlukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian adalah daftar neraca saldo sebelum penyesuaian dan dokumen transaksi penyesuaian. Baik, untuk penjelasan yang kaitannya dengan menyusun jurnal penyesuaian, silakan kalian pelajari pada video berikut ini. Sebelum kita mengerjakan atau menyusun jurnal penyesuaian, terlebih dahulu kita lihat pada bagian tugas untuk latihan soal uji kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Jurnal penyesuaian merupakan bagian dari menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan metode AFREG pada latihan soal UKK ini untuk menyusun laporan keuangan. Jadi sebelum menyusun laporan keuangan, yang perlu dikerjakan terlebih dahulu tugasnya adalah menyusun jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian sendiri, data yang dibutuhkan dalam kita mengisi jurnal penyesuaian itu adalah neraca saldo sebelum penyesuaian per 31 Desember 2021. Kemudian informasi tentang penyesuaian atau dokumen transaksi akhir periode 2021. Jadi sebelum mengisi jurnal penyesuaian, kita harus mempunyai dua data tersebut, yaitu neraca saldo per 31 Desember dan dokumen transaksi yang kaitannya dengan penyesuaian akhir periode 2021. Kita lihat pada bagian neraca saldo per 31 Desember yang ada di bawah ini. Untuk jurnal penyesuaian yang akan kita kerjakan, ini masih berkaitan dengan usaha dagang Buana. Ini juga sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya, yaitu untuk tahap entry jurnal. Dan untuk yang jurnal penyesuaian, ini juga masih menggunakan usaha dagang Buana. Trial balance atau neraca saldo per 31 Desember 2021. Data ini nanti yang akan kita gunakan untuk pengisian pada jurnal penyesuaian. Selain untuk yang kaitannya dengan trial balance atau neraca saldo per 31 Desember, informasi yang kedua adalah memo untuk penyesuaian atau dokumen transaksi yang kaitannya dengan penyesuaian. Dokumen ini nanti yang akan kita isikan pada jurnal penyesuaian. Baik, kita coba untuk pengisian per dokumen transaksi yang kaitannya dengan memo untuk penyesuaian. Dokumen transaksi nomor 1
Ini akan kita entry-kan atau isikan pada jurnal penyesuaian. Dokumen transaksi nomor 1, bukti memorial, nomor bukti BM12-1, tertanggal 31 Desember 2021. Kepada teknisi akuntansi dari Sunardi, isi memo, telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta, Tanjung Priok, pertanggal 31 Desember 2021 dengan menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue atau pendapatan bunga sebesar Rp5.320.000. Kemudian bank service charge beban administrasi bank sebesar Rp250.000. Dari isi memo ini kita isikan pada jurnal penyesuaian. Pertama kita isi untuk kolom tanggal tahun terlebih dahulu 2021. Kemudian bulannya di sini bulan Desember tanggal 31. Pengisian yang pertama yang kaitannya dengan nama akun, ini kita lihat pada isi memo ini, pendapatan bunga dan bank service charge. Dari kedua ini kita perhitungkan, jadi untuk yang di debit terlebih dahulu yang akan kita isi, itu adalah cash in bank atau kas di bank. Kemudian masih pada kolom yang di debit nanti, yang kita isikan adalah bank service charge atau beban administrasi bank. Yang selanjutnya untuk pengisian nanti di kolom kredit, ini adalah interest revenue atau pendapatan bunga. Untuk pengisian kas di bank yang ada di kolom debit, kita lihat untuk nilainya ini. Jadi dari isi memo, ini ada pendapatan bunga sebesar Rp5.320.000. Kemudian ada beban administrasi bank sebesar Rp250.000. Dari kedua nilai ini, selisihnya nanti kita isikan pada kas di bank atau cash in bank. Kita kurang dari interest revenue Rp5.320.000 dikurang Rp250.000, hasilnya adalah Rp5.070.000. Ini yang untuk pengisian kas di bank pada kolom debit. Selanjutnya untuk pengisian yang ada pada nama akun bank service charge. Ini masih pada kolom debit. Pengisian kita sesuaikan dengan yang ada di dokumen transaksi nilainya, yaitu Rp5.320.000. Interest revenue Rp5.320.000. Ini adalah pengisian untuk dokumen transaksi 1 memo penyesuaian tanggal 31 Desember 2021. Setelah dokumen ini diinput atau diisikan pada jurnal penyesuaian, pada bagian bawah ini nama yang membukukan, kemudian tanda tangan. Ini tadi yang berkaitan dengan pengisian dokumen transaksi nomor 1, memo untuk penyesuaian. Dokumen transaksi yang berikutnya, dokumen transaksi nomor 2, masih kaitannya dengan memo penyesuaian. Bukti memorial nomor bukti BM12-1 tertanggal 31 Desember 2021 kepada teknisi akuntansi dari Sunardi. Isi memo, data penyesuaian akhir periode, ini ada 4 yang kaitannya dengan data penyesuaian. Jadi nanti untuk satu data ini adalah satu jurnal. Kita lihat di sini, yang pertama persediaan akhir store supplies dinilai Rp4.850.000. Data pertama ini kita isikan pada jurnal penyesuaian. Yang pertama tanggal 31. Kemudian untuk jurnalnya atau yang diisi pada nama akun,
kolom yang di debit terlebih dahulu. Persediaan akhir store supplies ini untuk jurnalnya adalah yang di debit. Store supplies expense atau beban perlengkapan toko debit. Kemudian yang di kredit ini adalah store supplies atau perlengkapan toko kredit. Pengisian pada debit dan kredit kita hitung terlebih dahulu. Jadi untuk pengisian jurnal penyesuaian yang sudah dijelaskan tadi di awal, data yang kita perlukan adalah neraca saldo per 31 Desember 2021 dan dokumen transaksi atau memo untuk penyesuaian. Jadi pada dokumen transaksi nomor 2, ini menunjukkan keterangan Rp4.850.000. Ini adalah persediaan akhir store supplies. Sedangkan untuk nilai yang terpakai atau yang menjadi beban, ini harus kita hitung terlebih dahulu. Cara perhitungannya, kita lihat untuk store supplies yang ada pada daftar neraca saldo per 31 Desember 2021. Kita lihat di bagian atas untuk datanya. Store supplies pada daftar neraca saldo per 31 Desember senilai Rp10.700.000. Ini yang ada pada data neraca saldo per 31 Desember. Nah, ini nanti kita kurang dengan yang ada pada store supplies akhir yang ada di dokumen transaksi nomor 2. Jadi Rp10.700.000 ini kita kurang dengan Rp4.850.000. Ini adalah beban perlengkapan toko yang kita isikan pada jurnal penyesuaian. Hasilnya Rp5.850.000. Kemudian perlengkapan toko ini dikredit artinya berkurang atau yang terpakai nilainya sama Rp5.850.000. Itu untuk pengisian data penyesuaian yang pertama. Kemudian data penyesuaian yang kedua, beban sewa toko bulan Desember 2021 Rp2.500.000. Untuk data penyesuaian ini yang kaitannya dengan nama akun, kita isikan yang masuk pada kolom debit terlebih dahulu. Ini adalah beban sewa yang di debit, kemudian yang di kredit ini adalah sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Kita isi terlebih dahulu pada rent expense yang di debit. Nilainya ini kita ambil pada data yang ada di dokumen transaksi nomor 2. Jadi untuk bulan Desember ini sewa toko sebesar Rp2.500.000. Ini merupakan beban sewa debit, kemudian sewa dibayar di muka kredit. Untuk pengisian yang data penyesuaian nomor 2. Selanjutnya, data penyesuaian yang nomor 3, beban asuransi bulan Desember 2021 Rp1.250.000. Kita isikan nama akun yang di debit terlebih dahulu. Beban asuransi, insurance expense, debit. Kemudian yang di kredit ini adalah prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Nilainya kita lihat pada dokumen transaksi yang ada di nomor 2. Rp1.250.000. Kemudian yang di kredit sama Rp1.250.000. Untuk data penyesuaian yang nomor 4, keterangannya taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Desember 2021. Jadi di nomor 4 ini
taksiran atau perkiraan dari kerugian piutang adalah 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2021. Jadi nanti untuk akun receivable atau piutang dagang yang ada pada neraca saldo per 31 Desember 2021, kita kali dengan 5%, kemudian dikulang dengan cadangan kerugian piutang yang ada di daftar neraca saldo per 31 Desember 2021. Kita isikan dulu untuk yang masuk di kolom debit. Ini adalah beban kerugian piutang debit, bad debt expense. Kemudian yang dikredit adalah cadangan kerugian piutang, allowance for doubtful debt. Ini yang dikredit. Kita tentukan untuk nilai yang ada di debit dan kredit. Kita lihat pada daftar neraca saldo per 31 Desember. Di daftar neraca saldo per 31 Desember 2021, ini ada akun receivable atau piutang dagang sebesar Rp709.500.000. Ini kita kali dengan 5%, kemudian hasil dari perkalian itu dikurang dengan allowance atau cadangan kerugian piutang sebesar Rp19 juta. Ini kali dulu dengan 5%, karena tadi keterangannya adalah 5% dari saldo piutang dagang, kemudian hasilnya dikurang dengan Rp19 juta dari cadangan kerugian piutang. Hasil dari perkalian dan pengurangan itu adalah Rp16.475.000. Ini adalah beban kerugian piutang debit dan cadangan kerugian piutang kredit, artinya berkurang sebesar Rp16.475.000. Untuk pengisian pada dokumen transaksi nomor 2 ini tadi. Setelah ini terisi pada jurnal penyesuaian, tulis nama di bagian dibukukan oleh, kemudian tanda tangan di bagian ini. Untuk dokumen transaksi yang berikutnya, dokumen transaksi nomor 3 dan nomor 4, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan atau video berikutnya. Silakan dipelajari. Kemudian nanti untuk yang dokumen transaksi berikutnya, kita coba bahas di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.